Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, dan selalu semangat untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pada bab baru, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Di kelas 7, kita sudah mempelajari bahwa makhluk hidup berdasarkan sumber makanannya dibagi kepada dua, yaitu makhluk hidup heterotrof dan makhluk hidup autotrof. Manusia dan hewan termasuk kepada makhluk hidup heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi dia memakan makhluk hidup lain. Berperan sebagai konsumen, tentu harus ada produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, merubah zat anorganik menjadi zat organik, yang disebut makhluk hidup autotrof. Manakah makhluk hidup autotrof itu? Ya, benar, yaitu tumbuhan. Tumbuhan berperan dalam menghasilkan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Protein sebagai zat pembangun tubuh, vitamin dan mineral berfungsi membantu reaksi-reaksi di dalam tubuh. Dan ingat, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan dalam proses pernafasan pada makhluk hidup. Tuhan merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian yang memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus, sehingga tumbuhan dapat melakukan proses dalam kehidupannya. Dari uraian barusan, menjadi bahan renungan bagi kita bersama betapa besarnya nikmat Tuhan kepada kita sebagai makhluknya. Coba bayangkan seandainya tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi? Mudah-mudahan renungan ini akan menambah nilai keimanan pada diri kita masing-masing. Sekarang kita masuk subbab struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Di kelas 7 kita sudah mempelajari bahwa tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita dan tumbuhan berpembuluh atau trasiopita. Tumbuhan tidak berpembuluh meliputi tumbuhan lumut atau bryopita. Tumbuhan berpembuluh meliputi tumbuhan paku atau pteridopita dan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu tumbuhan berbiji terbuka gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Pada materi kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai tumbuhan berpembuluh. Sekarang kita bahas mengenai organ pada tumbuhan. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Selanjutnya organ generatif. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, yaitu didahului oleh peristiwa perkawinan. Organ generatif terdiri dari bunga, buah, dan biji. 1. Struktur dan fungsi akar. Ciri-ciri pada umumnya berada dalam tanah, tidak memiliki buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, bentuk meruncing. Sistem perakaran 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut terdiri atas sejumlah akar kecil, ramping, berukuran sama tanpa adanya akar pokok. Akar tunggang terdiri atas akar pokok yang memiliki cabang atau ranting akar. Untuk bentuk, silahkan kamu lihat pada gambar di layar. Akar serabut terdapat pada tanaman monokotil
seperti pada padi, jagung, dan rumput. Akar tunggang terdapat pada tanaman dikotil seperti kacang tanah dan mangga. Akar berfungsi untuk mengukuhkan atau menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau mediumnya, serta menyerap air dan mineral. Beberapa tumbuhan akar mengalami modifikasi. Ada yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada singkong dan bengkuang, dan ada yang berfungsi untuk bernafas, seperti pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang digunakan selama perbungaan dan pembentukan buah. Maka wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan. Modifikasi akar yang lain yaitu akar banir, akar tunjang, akar udara, akar pengisap, akar pembelit, dan akar lutut. Untuk tugas, silakan kamu cari pengertian masing-masing dari modifikasi akar beserta contohnya. 2. Struktur dan fungsi batang. Batang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Perbedaan batang monokotil dan dikotil, kamu perhatikan gambar. A. Batang monokotil, ruas-ruas batang terlihat jelas. B. Batang dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Beberapa batang mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. 3. Struktur dan fungsi daun. Daun menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis dan mengatur penguapan air atau transpirasi, serta pernafasan atau respirasi tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil dapat dilihat dari peruratan daun. Seperti gambar A. Daun dikotil, peruratan daunnya menjala. B. Gambar daun monokotil, peruratan daunnya sejajar. Pada proses fotosintesis, dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen. Perhatikan reaksi. 6CO2 ditambah 6H2O pada klorofil dibantu cahaya akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Kemudian, glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum C6H10O5 dikali N melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan di akar, contoh pada singkong, di batang, contoh pada sagu, dan di buah, contoh pada padi. 4. Struktur dan fungsi bunga.
Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksi bunga berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, bunga dibagi kepada dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki putik saja atau benang sari saja dalam satu bunga. Struktur bunga dikotil dan monokotil sama. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga meliputi jumlah daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari. Pada bunga monokotil berkelipatan 3, dan pada bunga dikotil mempunyai bagian berkelipatan 4 atau 5. 5. Struktur dan fungsi buah dan biji. Bagian-bagian putik atau pistilum, yaitu bakal buah atau ovarium. Di dalamnya terdapat satu atau beberapa bakal biji atau ovul. Kemudian tangkai putih atau stilus dan kepala putih atau stigma. Bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.